Zain mengerutkan kening, tertekan, dan berkata, tentu saja saya tahu front kataklismik. Anda membiarkan saya tinggal di Suriah begitu lama, ada perang siang dan malam, bukankah orang-orang front kataklismik melawan Hamid? Benar, Tama mengangguk dan tertawa, untuk mengatakan bahwa Anda mungkin tidak percaya, kepala front ini, juga kenalan lama Anda. Seorang kenalan lama? Mendengar ini, Zain berkata dengan wajah tidak percaya, tapi saya sama sekali tidak mengenal panglima tertinggi front bencana. Bagaimana dia bisa menjadi kenalan lamaku? Tama tertawa, mungkin tidak tepat untuk mengatakan kenalan lama. Saya harus mengatakan itu adalah salah satu junior Anda, dan Anda masih memiliki hubungan yang cukup dalam. Bagaimana bisa? Zain merasa sangat bingung, takut bahwa Tama sengaja menemukan tuduhan palsu untuk melemparkan dirinya sendiri. Jadi dia buru-buru berbicara, Bapak Renza, saya benar-benar tidak mengenal panglima tertinggi front bencana. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Tama menggelengkan kepalanya dan bertanya, bukankah Alex Winarta salah satu anak buahmu saat itu? Zain tidak menyangka bahwa Tama akan bertanya tentang Alex, yang telah meninggal selama 20 tahun. Dia tanpa sadar berkata, ya, tapi Alex telah mati selama 20 tahun. Apa yang harus dia lakukan dengan front kataklismik? Tama tertawa, panglima tertinggi front kataklismik ini adalah putra kataklismik front, namanya Yoshua Winarta, Anda masih harus ingatkan? Apa? Zain disambar petir saat dia berkata, Yoshua dia benar-benar menjadi panglima tertinggi front bencana? Ya, Tama tersenyum dan bertanya kepadanya, bagaimana? Mendengar berita ini, apakah Anda merasa terkejut sekaligus senang? Tidakkah rasanya kehidupan abu-abu telah berkembang menjadi sejuta cahaya dalam sekejap? Zain mau tidak mau merasakan sedikit kepanikan di hatinya saat melihat mata Tama dengan sedikit main-main. Mendengar bahwa Yoshua adalah panglima tertinggi front kataklismik yang terkenal, dia memang sangat bersemangat. Karena pikiran pertamanya adalah bahwa dia sekarang mendapat dukungan dari front kataklismik yang kuat, dan kebebasannya akan segera dipulihkan. Namun, melihat ekspresi Tama tanpa rasa takut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul drum di hatinya. Dalam hatinya, dia berpikir, mengapa Tama tersenyum begitu aneh? Apakah dia sama sekali tidak takut dengan kataklismik front? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba melihat ke arah Wildan di sampingnya dan segera memiliki jawaban di dalam hatinya. Bagaimana mungkin Tama takut dengan front kataklismik front yang baru saja kehilangan seorang komandan di tangannya, serta lebih dari 16.000 tentara bayaran. Wildan sangat kuat, tetapi di depan Tama juga tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk bertarung. Dengan kekuatan Tama ini, bagaimana lagi dia bisa menempatkan kataklismik front di matanya? Memikirkan hal ini, Zain langsung menjadi sangat kecewa. Tampaknya cahaya harapan baru saja menyala, dan kemudian langsung padam. Tama melanjutkan saat ini, kamu dan Yoshua, kamu seharusnya tidak bertemu selama 20 tahun kan? Ya, Zain mengangguk dan berbicara, setelah ibunya bunuh diri tahun itu, saya ingin membawanya pulang untuk diadopsi, tetapi yang mengejutkan saya, dia telah dibawa ke luar negeri terlebih dahulu, dan kemudian saya tidak pernah menemukannya. Tama tersenyum tipis dan berkata dengan main-main, kalau begitu besok aku akan membiarkan kalian berdua bertemu paman dan keponakan setelah 20 tahun berpisah dan bertemu lagi. Begitu Zain mendengar ini, dia bertanya dengan gugup, Yoshua Winarta dia datang ke Indonesia? Tama mengangguk dan tersenyum, berkata, lebih dari datang ke Indonesia, tetapi juga tumbuh dewasa. Hari ini, dia meminta orang untuk mengirim lebih dari 100 peti mati ke keluarga Renza, dan mengatakan bahwa keluarga Renza besok pagi jam 8 harus berdiri dalam duka, menyambut peti mati orang tuanya dipindahkan ke Gunung DR, atau dia harus menghancurkan keluarga Renza. Saat berbicara Tama teringat dan berkata, oh ya, juga meminta peti mati orang tua saya
setengah dari aset keluarga Renza, Anda mengatakan dia tidak cukup luar biasa? Setelah mendengar ini, Zain hanya merasakan otaknya berdengung. Dia tidak tahu mengapa, melihat penampilan Tama pada saat ini, dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa Yoshua pasti akan kalah besok. Jadi, dia tanpa sadar berkata dari atas kepalanya, Tuan Renza, Yoshua Winarta itu pasti karena kematian orang tuanya saat itu, jadi ada beberapa kebencian terpendam terhadap keluarga Renza. Juga tolong lihat bahwa dia membalas kematian orang tuanya, jangan biasa-biasa saja dengannya. Tama mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum, apa? Anda hanya tidak terlalu memikirkannya? Mendengar pertanyaan Tama, Zain hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, aku tahu kemampuan Tuan Renza. Setelah mengatakan itu, dia memandang Wildan di sampingnya dan berkata dengan senyum pahit, bukankah ini salah satu dari 4 komandan pertempuran besar dari front bencana? Dikatakan sebagai orang yang kekuatannya kedua setelah Yoshua, tetapi di depan Tuan Renza, dia mungkin tidak bertahan satu wajah pun, jadi sepertinya Yoshua di depanmu hanyalah belalang. Tama tersenyum tipis, memandang Wildan di samping, dan bertanya kepadanya, Wildan, bagaimana kekuatan Panglima tertinggimu? Wildan berkata dengan hormat, Panglima tertinggi adalah seniman bela diri bintang 8, kekuatannya cukup tinggi dariku. Tama mengangguk dan bertanya lagi, lalu menurutmu siapa yang sedikit lebih kuat? Kita berdua, Wildan berkata tanpa berpikir, pasti kamu yang lebih kuat. Kekuatanku tidak sekuat Panglima tertinggi, tapi setidaknya aku bisa melawan Panglima tertinggi secara langsung selama puluhan ronde, tapi aku tidak punya kekuatan untuk bertarung di depanmu. Selama ini, kesadaran Wildan disegel oleh Tama, apa yang dia pikirkan dan katakan, sebagian besar waktu, kata-katanya benar. Tapi kali ini, kesadarannya sendiri dan tubuhnya sendiri, secara mengejutkan benar-benar konsisten. Meskipun dia tidak tahu persis kemampuan ilahi apa yang digunakan Tama, dia bisa langsung menyegel kesadarannya sepenuhnya. Tapi dia tahu bahwa metode Tama lebih dari satu alam lebih tinggi dari seniman bela diri. Kesenjangan itu tidak dapat diatasi seperti celah antara senjata dingin dan senjata panas. Tama mendengarkan apa yang dikatakan Wildan dan mengangguk dan tersenyum, artis bela diri bintang 8, itu tidak mudah, Yoshua seharusnya tidak banyak menderita dalam 20 tahun terakhir ini untuk mencapai tingkat kultivasi ini kan? Wildan mengangguk dan berkata, Panglima tertinggi adalah jenius seni bela diri yang langka di dunia, di belakang bimbingan master yang lebih tua, titik awal dari kebanyakan seniman bela diri jauh lebih tinggi. Dan Panglima tertinggi bertekad untuk membalaskan dendam orang tuanya. Untuk tujuan ini, dia berlatih 39 di musim dingin, 3 volt di musim panas. Latihan setiap hari 18 jam, 20 tahun sehari, untuk memiliki kekuatan mulai hari ini. Tama tertawa hambar, menahan 20 tahun penderitaan. Pada akhirnya hanya untuk membawa peti mati orang tuanya dan datang untuk mati. Jadi pikirkanlah, nasibnya benar-benar sangat tragis. Setelah mengatakan itu, dia menatap Zain dan berkata sambil tersenyum, Tuan Su, istirahatlah malam ini, kamu harus bangun pagi-pagi besok untuk bertemu dengan keponakanmu ini, jadi aku tidak akan terlalu mengganggumu. Zain tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kemudian, Tama memandang Lukas dan menginstruksikan, Tuan, kirim mereka ke Gunung DR pada jam 7 besok pagi, saya akan menunggu di Gunung DR pada waktu itu. Lukas segera menggenggam tangannya dan berkata dengan hormat, Tuan Renza, tolong jangan khawatir, besok pagi, saya pribadi akan membawa 2 orang ini ke DR. Tama mengangguk dan tersenyum tipis, terima kasih semua, setelah besok, aku akan memberikan hadiah besar. Kepanikan Zain yang tak tertandingi berkata, Tuan Renza, Yoshua tidak tahu wajahmu yang sebenarnya, tapi tolong lihat dia besok hanya ingin membalas dendam orang tuanya, itu bisa dibenarkan, biarkan dia hidup.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.